Di sini kami dari kelompok 1 yaitu Provinsi Aceh akan mempresentasikan mengenai identifikasi permasalahan dan elaborasi dan potensi Provinsi Aceh di tahun 2045 yang akan datang. Baik, di sini saya menjabat sebagai gubernur yaitu Yolanda Angelina Lumenggal dengan NIM 120.120.178 dari Prodi Teknik Geofisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 1.1, 2.1, dan 3.1. Pada poin 1.1, saya akan menjelaskan mengenai gambaran tentang provinsi atau visi misi, makna logo, struktur pemerintahan Provinsi Aceh. Yang pertama yaitu visi dan misi Provinsi Aceh. Visi, terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera, pemerintah yang bersih, adil, dan melayani. Dan misinya yaitu membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, daya, dan pendidikan umum. Selanjutnya pada makna logo Provinsi Aceh. Logo Provinsi Aceh yaitu Pancacita yang memiliki arti keadilan, kepahlawanan, kemakmuran, kerukunan, dan kesejahteraan, di mana pada simbol keadilan dilambangkan dengan davin, kepahlawanan dilambangkan dengan recong, kemakmuran dilambangkan dengan padi, kapas, lada, dan cerobong, kerukunan dilambangkan dengan kubuh masjid, kesejahteraan dilambangkan dengan kitab dan kalam. Adapun sistem pemerintahan di Provinsi Aceh yaitu ada dua, di mana pada sistem pemerintahan yang pertama yaitu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Salah satu permasalahan besar pada bidang pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang positif, walaupun masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tapi belum banyak memberi dampak terhadap penurunan angka kemiskinan secara nyata. Adapun solusi ataupun tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pembangunan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Ketergantungan impor di Aceh juga memiliki permasalahan yang besar dalam bidang pembangunan sektor ekonomi di Aceh. Hal yang dapat mencegah ketergantungan impor di Aceh yaitu pembangunan ekonomi berbasis unggul daerah, pemilu yang murah tanpa ada biaya yang bengkak, penguasaan pengelolaan sumber daya alam, kemandirian teknologi, pendidikan berkualitas, rehabilitas dan konstruksi sejarah Aceh, dan tembak mati para koruptor. Pada bidang energi yaitu kurangnya ketersediaan listrik yang mencangkupi dan diandalkan untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pengembangan industri di wilayah Aceh. Adapun solusi energi permasalahan yang ada yaitu kurangnya ketersediaan listrik yang mencukupi dan diandalkan untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun pengembangan industri di wilayah Aceh. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut yaitu pemerintah Aceh telah membangun beberapa jenis pembangkit listrik demi melancarkan aktivitas masyarakat dan pengembangan industri-industri di setiap wilayah. Pada bidang pariwisata, permasalahan yang ada yaitu kurangnya akses jalan menuju tempat yang ingin dituju, pembangunan tempat-tempat yang kurang baik untuk dipergunakan, atau kurangnya ketersediaan bangunan seperti toilet, tempat penginapan bagi para wisatawan yang ingin masih menikmati keindahan alam seperti berhari-hari bahkan lebih, atau sarana tempat ibadah bagi yang ingin melakukan ibadah ketika sedang berwisata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pemerintah mengembangkan pembangunan jalan dan tempat agar para wisatawan dapat menikmati dan ingin berwisata ke tempat tersebut dan lain sebagainya. Pada bidang pendidikan, permasalahan yang ada yaitu kurangnya fasilitas yang memadai seperti bangunan sekolah yang sudah rusak, akses menuju jalan ke sekolah yang sangat jauh mengakibatkan
Para siswa ingin bersekolah, jenuh dan lelah saat ingin menuju ke sekolah. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara memperluas akses internet terlebih di daerah pedesaan, pembagian kuota gratis setiap bulan agar memudahkan beban dari orang tua mematuhi protokol kesehatan agar virus COVID-19 tidak terus-menerus menyebar dan menyebabkan sekolah diadakan secara online, dan para siswa dihimbau untuk mengulas kembali materi pelajaran yang telah dipelajari agar mempermudah memahami materi. Pada bidang industri, permasalahan yang ada yakni itu defisit perdagangan yang tinggi, pengembangan sektor dan ekonomi masih kurang dalam hal pengelolaan. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pemerintah harus mengembangkan sektor dan kegiatan ekonomi, dan defisit perdagangan yang masih tinggi yaitu salah satu langkah yang pertama yang dapat dilakukan agar advent flu dari produk lokal. Habis itu pengembangan komoditas dengan pengembangan terhadap komoditas unggulan tersebut ke depannya dapat meningkatkan ekspor Aceh dan mengurangi CDA. Yaitu pada poin 3.1, ya, di mana gambaran umum peranan potensi Aceh pada tahun 2045 yang akan datang. Masa depan hubungan Aceh dengan Indonesia pada tahun 2045 sengaja dimunculkan angka 45 karena pada tahun tersebut Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan ke-100 tahun. Aceh tentu saja tidak mengalami perubahan wajah pada tahun tersebut, walaupun tidak begitu diperhitungkan secara global, regional maupun nasional. Sebab kontribusi Aceh dalam geopolitik tidak memiliki kekuatan sumber daya manusia, melainkan pada sumber daya alam, yang agaknya akan diperebutkan oleh negara-negara luar dan pemangku kepentingan di Indonesia. Bagaimana Aceh pada tahun 2045? Ya, hampir dapat dikatakan bahwa pemicu konflik ideologi di Aceh lebih banyak dikendalikan dari luar negeri. Pemicu konflik tersebut yaitu lebih banyak dipicu oleh pola dan sikap pemerintah pusat. Karena saat itu, jilid baru konflik Aceh bukan lagi pada level ideologi, tetapi kebangkitan kesadaran baru orang Aceh. Jikapun terjadi pada pola mempertahankan tanah dan air mereka dari cengkraman kepentingan nasional dan internasional. Walaupun kesadaran itu untuk mempertahankan tanah air dan di kalangan orang Aceh cenderung telah menipis secara drastis. Di Aceh tentu saja tidak lembaga-lembaga strategis yang memberikan blueprint yang menyangka kebijakan pemerintahan lokal, terlebih lagi meratas perjalanan masa depan rakyat Aceh. Selama ini, rakyat Aceh hanya berjalan pada sejarah yang telah dikondisikan, bukan karena dikondisikan oleh orang Aceh sendiri. Walaupun tingkat intelektual orang Aceh pernah mampu untuk berbuat kejayaan, namun kesadaran tersebut bukan diarahkan pada kesatuan sebagai orang Aceh yang murni. Akan tetapi pada menjelang tahun 2030, Indonesia akan menghadapi satu rembesan konflik global, di mana beberapa provinsi akan menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Dalam hal ini, Kalimantan dan Sulawesi akan mengalami pusaran untuk meminta kemerdekaan akibat dari persaingan global di Laut Cina Selatan, sementara di Selat Melaka, Aceh akan mengalami pusaran konflik yang tentu saja oleh kepentingan global di Selat Melaka. Berikutnya pada tahun 2030-an, satu babak sejarah akan terjadi lagi, di mana hubungan Indonesia dan Aceh akan mengalami masa-masa sulit. Sebab generasi muda Aceh tidak lagi peduli akan ideologi dan nasionalisme Aceh dan Indonesia. Mereka tidak berfungsi sebagai eksponen pemberontak, sebagaimana pola eksponen GAM pada tahun 1940-an. Generasi ini akan mirip dengan generasi di negara-negara Arab atau Amerika Latin.
Mereka membentuk ideologi sendiri yang dikelola melalui sosial media dengan pola penyatuan pikiran seperti global myth. Inilah tampaknya babak baru model konflik pada masa yang akan terjadi antara Indonesia dan Aceh. Pada artikel di atas bukanlah untuk memperburuk hubungan Aceh dan Indonesia, melainkan meletakkan Aceh secara profesional di hadapan pemerintah pusat. Konflik masa depan bukan lagi dipicu oleh adu domba atau adu isu, melainkan siapa yang mengelola domba dan memainkan isu. Saya akan melanjutkan. Saya Rifa Prima Adila dengan NIM 120.121.64 dari Prodi Teknik Geofisika dengan jabatan Sekretaris Daerah Kelompok 1 Provinsi Aceh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bab 1, yaitu identifikasi provinsi. Pada 1.2, yaitu gambaran umum provinsi, dengan 3 macam, yaitu gambaran umum wilayah dan lokasi. Provinsi Aceh terletak di ujung barat Laut Sumatera, dengan ibu kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 5.675.850 hektar, atau 12,26% dari luas Pulau Sumatera. Wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 hektar. Dengan garis pantai yaitu 2.666.27 km². Bentar, dah itu PPT-nya kenapa? Lag. Coba deh ulang. Sorry. Ulang lagi nih. Baiklah, di sini saya Rifa Prima Adila dengan NIM 120.121.64 dari Prodi Teknik Geofisika Kelompok 1 Provinsi Aceh dengan jabatan Sekretaris Daerah. Pada bab 1, yaitu identifikasi provinsi. 1.2, gambaran umum provinsi dengan 3 macam, yaitu gambaran umum wilayah dan lokasi. Provinsi Aceh terletak di ujung barat Laut Sumatera, dengan ibu kota Banda Aceh, memiliki luas wilayah 5.675.850 hektar, atau 12,26% dari luas Pulau Sumatera. Wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 hektar, dengan garis pantai 2.666.27 km². Dan Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten atau kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim, dan 6.423 desa. Pada Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang laut lintas perdagangan nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Melaka dan Teluk Benggala, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Melaka dan Provinsi Sumatera Utara. Lanjut. Selanjutnya, pada gambaran umum masyarakat, pada etnis masyarakat Provinsi Aceh memiliki suku-suku yang mendiami Provinsi Aceh, yaitu yang pertama, suku Aceh. Tersebar hampir di seluruh wilayah Aceh, mulai Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Biren, Aceh Utara, dan lainnya. Yang kedua, yaitu suku Gayo, suku bangsa yang mendiami dataran tinggi di Provinsi Aceh. Yang ketiga, suku Alas, suku yang merupakan salah satu suku yang bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara. Yang keempat, suku Aruk Jame,
Suku yang tersebar di sepanjang pesisir barat Aceh, bahasa yang digunakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita mereka berasal dari ranah Minang. Yang kelima, suku Melayu Tamiang. Suku Melayu ini sebagian besar berdiam di Kabupaten Aceh Tamiang. Yang keenam, suku Keluet, salah satu suku yang berada di Aceh Selatan. Suku ini yang banyak tersebar di Kecamatan Keluet Timur, Keluet Utara, dan Keluet Tengah. Yang ketujuh, suku Defaya, yaitu suku bangsa yang mendiami sebagian besar Pulau Simulu di Kabupaten Simulu. Yang kedelapan, suku Sugulai, suku yang mendiami sebagian kecil Kabupaten Simulu. Yang kesembilan, suku Haloban, suku yang terdapat di Kabupaten Aceh di Kecamatan Pulau Banyak. Dan yang ke-10, suku Julum, suku yang terdapat di Kabupaten Daratan. Provinsi Aceh memiliki 4.494.410 jiwa dan penduduk terbesar di Provinsi Aceh yang berada di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan jumlah penduduk, Provinsi Aceh umumnya memeluk agama Islam. Dan berikut datanya, yaitu pada total jumlah agama Islam, yaitu pada total jumlah agama Islam, yaitu 4.413.244 jiwa, agama Kristen 50.309 jiwa, agama Katolik 3.315, agama Hindu 136, agama Buddha 7.062 jiwa, dan yang terakhir adalah agama Konghucu yaitu 36 jiwa. Selanjutnya pada pekerjaan, menurut jenis pekerjaan Provinsi Aceh memiliki 7 jenis pekerjaan menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2017, yaitu jenis pekerjaannya yaitu berusaha sendiri dengan total 20,47%, berusaha dibantu buruh tidak tetap yaitu 14,62%, berusaha dibantu buruh tetap yaitu 3,57%, buruh atau karyawan atau pegawai 36,86%, pekerja bebas non-pertanian 5,63%, pekerja bebas pertanian 5,06%, dan yang terakhir yaitu pekerja keluarga atau tak bayar 13,80%. Dan pada data tahun 2019, Provinsi Aceh memiliki 147.000 pengangguran atau 6,20% secara nasional. Dan pengangguran paling banyak yaitu lulusan SMK dan SMA. Selanjutnya yaitu gambaran umum ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh saat ini masih ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Pada sektor primer, seperti pertanian dan perdagangan, masih mendominasi pertumbuhan ekonomi Aceh, namun masih kurang di sektor pengolahan atau manufaktur. Aceh masih kurang dalam proses pengolahan karena perlu diimbangi dengan industri pengolahan yang baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian bab 2, yaitu identifikasi permasalahan dan elaborasi. Dan di sini yaitu 2.2 akar permasalahan di Provinsi Aceh, yaitu fishbone. Mungkin bisa dilihat melalui PPT saja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 3, yaitu pada potensi provinsi di 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada bagian 3.2, langkah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan nasional Provinsi Aceh memuat visi, misi, dan arah pembangunan Aceh yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian bersifat visioner dan banyak memuat hal-hal yang berdasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Pembangunan Aceh yang juga merupakan penjabaran dari pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Pada RPJP Aceh untuk periode jangka menengah 5 tahunan dalam perencanaan pembangunan Aceh tahap 1 tahun 2012 sampai 2017, tahap kedua tahun 2018 sampai 2022, tahap ketiga tahun 2023 sampai 2027, dan tahap yang terakhir yaitu tahap 4 tahun 2028 sampai tahun 2032. Yang pertama yaitu tahapan pembangunan ke-1 tahun 2012 sampai 2017. Pada tahapan pembangunan ekonomi difokuskan untuk memulihkan kapasitas dan produktivitas perekonomian Aceh yang lumpuh akibat konflik dan tsunami. Pada penegakan hukum dan hak asasi manusia di Aceh pada tahap pembangunan ini pada penginternalisasian dan pelembagaan nilai-nilai Islami, demokrasi dan hak asasi manusia guna mendorong proses pembangunan dan berkeadilan dan kepastian hukum, dan menjadikan perdamaian Aceh sebagai pembelajaran bagi masyarakat di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang kedua, tahapan pembangunan kedua 2018 sampai tahun 2022 yang difokuskan untuk mencapai target tujuan pembangunan milenium dan mendukung pengembangan agroindustri di Aceh. Perkembangannya industri berbasis pertanian melalui intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas andalan dan yang memberikan nilai tambah produk pertanian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan beban tanggungan tabungan hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan milenium, menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pembangunan wilayah, serta pengembangan wilayah strategis sesuai dengan potensi. Penekanan pembangunan infrastruktur dalam periode ini yaitu peningkatan sistem transportasi dari sentra-sentra ke pengusaha pemasaran, peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan, akses jaringan air bersih dan sanitasi, dan pengedepanan rumah layak huni. Pembangunan Aceh di bidang kebencanaan difokuskan pada peningkatan para masyarakat, kelembagaan masyarakat, dan pemerintahan guna memaksimalkan upaya pengurangan risiko bencana melalui peringatan, pemahaman, dan penilaian bahaya, dan peringatan dini. Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap wanita dan anak dari kekerasan rumah tangga. Pembangunan perdamaian ditekankan pada penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan untuk melanjutkan perdamaian yang sudah mulai terkonsolidasi pada tahapan pembangunan pertama. Yang ketiga, tahapan pembangunan ketiga 2023 sampai tahun 2027. Tahapan ini memfokuskan pada pemetaan basis pengembangan industri manufaktur yang sejalan dengan pengembangan agroindustri, prioritas pendidikan kejuruan pada tahap seluruhnya penyediaan sumber daya manusia, sambil yang mendukung perkembangan industri manufaktur, pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB non-migas diharapkan mencapai 8-9% dan dari peringkat 33 provinsi di Aceh. Di Indonesia, maaf. Yang terakhir yaitu yang keempat, tahapan pembangunan keempat tahun 2028 sampai tahun 2032. Tahap pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujud masyarakat Aceh yang Islami, damai, dan sejahtera. Prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah. Pada akhirnya tahapan ini, pertumbuhan
PDRB non-migas diharapkan mencapai 9-10%, tingkat kemiskinan menjadi 5%, dan tingkat pengangguran menjadi 5%, tingkat kemiskinan Aceh diharapkan turun ke peringkat 22 dari 33 provinsi di Indonesia. Langkah dan upaya yang ditempuh diarahkan pada peningkatan tradisional dan kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai bagian unsur utama pembentukan identitas dan jati diri yang menjadi karakter yang tangguh. Pemerintah Aceh membina dan memberikan kehidupan layak sesuai dengan asas kemanusiaan yang dijamin undang-undang dan kanun di Aceh. Baiklah, sekian. Selanjutnya, identifikasi potensi bidang energi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristina Yusmilia Saragi, NIM 120190181, Prodi Teknik Industri. Kali ini saya akan mengidentifikasi potensi bidang energi di Aceh. Jabatan saya di sini adalah Dinas Bidang Energi. Jadi Aceh itu memiliki banyak potensi energi, yaitu dari sektor pertanian dan perkebunan, yaitu karena sebagian besar masyarakat di Aceh adalah bekerja sebagai petani, jadi 30%. Jadi setiap tahun tuh kontribusi sektor ini bagi PDRT itu mencapai 30%. Nah, kalau untuk bidang perkebunannya itu, dia menghasilkan komoditi penting dalam nilam dan palam. Di sini khususnya nilam komoditi merupakan komoditi ekspor Indonesia yang memiliki nilai tinggi, yaitu sekitar 70%. Di situ selanjutnya pada sektor perikanan, luas perairan di Aceh itu mencapai 295.370 km persegi, yang terdiri dari perairan teritorial dan kepulauan, yaitu ada 56,563 km persegi, ada ZEE 238,807 persegi. Nah, potensi lestari ini diperkirakan itu mencapai 272,7 ribu per tahunnya, dan jumlah kapal penangkap ikan di sana ada 16.701 unit. Sedangkan jumlah nelayannya itu ada 64.466 orang. Lanjut, di sektor peternakan, Provinsi Aceh sejak dulu sebenarnya sudah menjadikan peternakan sebagai unggulan karena didukung oleh kondisi sosial, budaya, dan masyarakat Aceh. Dengan tersedianya daya dukung lahan dan SDM, Aceh memiliki potensi yang strategis untuk mengembangkan peternakan secara komersil. Dengan didukungnya jumlah penduduk di Aceh yang mencapai angka 5 juta, usaha peternakan ini besar, yaitu pada sapinya dan kerbaunya, terus ada ternak kelinci juga, ada domba, ada ayam, dan juga beberapa unggas lainnya. Lanjut, pada sektor pertambangan. Sejak 1900 setelah memulai usaha pertambangan umum, daerah operasi minyak dan gas di bagian utara dan timur meliputi seluas 8.225,19 km persegi, dan di lepas pantai selatan Malaka yaitu ada 38.122,68 km persegi. Selanjutnya, Aceh saat ini sedang mengidentifikasi potensi pada bidang EBT. EBT itu apa? EBT adalah energi baru dan terbarukan, di mana EBT ini merupakan energi yang sifatnya itu ramah lingkungan. Jadi dia memanfaatkan air, matahari, angin, panas bumi, dan biomasa.
EBT ini membutuhkan suatu teknologi, di mana teknologi yang ada pada saat ini di Aceh belum memungkinkan untuk mengelola itu semua. Lanjut pada bidang permasalahannya. Nah, salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan adalah ketersediaan energi listrik yang mencukupi dan dapat diandalkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan wilayah. Sering terjadinya pemadaman listrik di Aceh membuat terhambatnya segala aktivitas dan menurunkan performa dalam pembangunan daerah. Apalagi Aceh masih membutuhkan suplai listrik dari Sumatera Utara yang mana juga sering menjadi permasalahan yang disebabkan jarak transmisi yang cukup jauh, medan yang dilewati cukup berat, karena terhalang oleh cuaca dan alam serta penampungan yang disediakan tidak cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah membangun 31 pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau PLTMH dan pembangkit listrik tenaga mini hidro yaitu PLTM dengan skala 10 MW di Nagan Raya. Di samping itu, saat ini Sungai Kreung Peusangan di Kabupaten Aceh Tengah sedang dibangun pembangunan PLTA dengan kapasitas 8,8 MW. Optimalisasi juga dilakukan pada beberapa lapangan panas bumi atau geothermal greenfield, yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga panas PLTP. Nah, selanjutnya, peran potensi bidang energi. Di Indonesia ini, Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki beragam kekayaan. Potensi energinya antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Saat ini juga Aceh juga sedang dalam progres EBT. Pengembangan EBT merupakan hal baru untuk Aceh. Apalagi yang diketahui bahwa Aceh sangat kaya dalam sumber daya air, matahari, angin, panas bumi, dan biomasa. Lalu mengapa Aceh masih disebut daerah termiskin di Indonesia? Karena faktor pendorong yang belum terrealisasikan dengan baik. Salah satunya itu adalah potensi sumber daya manusia atau SDA yang tidak memiliki ketidaksiapan dalam mengelolanya dengan baik sehingga dikhawatirkan SDA menjadi petaka. Kondisi ini memungkinkan dapat menyeret Aceh menjadi tergantung pada daerah lain. Lalu bagaimana Aceh dalam 100 tahun ke depan? Tentunya apabila semua faktor pendukung dapat berjalan dengan baik, maka pastinya Aceh akan mendapat peran penting dalam kemajuan bangsa. Segala potensi yang dimiliki Aceh akan menjadi penguat kemitraan antara sektor dan para investor. Pemerintah Aceh mempunyai inisiatif dan komitmen yang tinggi dalam program pembangunan berkelanjutan dalam berbagai potensi, di mana sejalan dengan pesatnya pembangunan yang dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Sekian untuk saya, dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfakri, NIM 120360083, Prodi Teknik Material, Jabatan Dinas Pariwisata. Identifikasi bidang pariwisata. Nanggro Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi Indonesia yang diberikan wewenang khusus atau otonomi khusus yang diberikan salah satu daerah istimewa Provinsi Aceh. Provinsi Aceh terletak paling barat ujung Pulau Sumatera yang merupakan provinsi paling barat Indonesia. Bentar, hilang. Ngantuk loh aku.
Gue Wih, juga kok nggak ngantuk. kelihatan nih. Deketin Coba aja rotasi, rotasi, ke rotasi. HP lu. Presentasinya digedein aja. Ini aku yang ngantuk nih kayaknya. Ayo bertahan. Dua lagi. Dikit lagi, ayo. Kita ya bisa. Ini gimana nih? Perkenalkan diri lagi. Iya. Suara aku ada nggak? Ada. Nge-lag nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfakri, NIM 120360083, Prodi Teknik Material, Jabatan Dinas Prawisata Aceh. Nanggro Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan wewenang otonomi khusus yang ada di salah satu daerah istimewa Provinsi Aceh terletak paling ujung utara Pulau Sumatera yang merupakan provinsi paling barat Indonesia. Aceh memiliki 13 suku. Yang paling banyak adalah suku Aceh, Gayo, Anejame, dan lain-lain yang merupakan pariwisata di Nangro Aceh Darussalam adalah sangat menjanjikan sebab banyak sekali daya tarik sendiri yang dimiliki Aceh. Terutama baik pariwisata halal, alam, pantai, dan budaya. Dan pariwisata Aceh mengidentifikasi setidaknya ada 797 objek wisata serta 74 situs cagar budaya yang tersebar di 23 kabupaten atau kota di seluruh Aceh. Selain pariwisata, Aceh juga memiliki beragam budaya yang memiliki seperti tarian, adat istiadat, sastra, dan lukisan. Lukis, semua keindahannya itu mudah untuk dinikmati karena akses menuju tempat wisata sangatlah mudah. Dengan kemudahan itu, maka tidak heran jika jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 misalnya, kunjungan ke Aceh mencapai 2,5 juta orang atau naik sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2019 mencapai 3 juta orang. Terpilihnya Aceh sebagai World the Best Halal Cultural Destination kian mendorong dan membenahi fasilitas wisata itu. Demikian juga Aceh mampu meraih peringkat terbaik Global Muslim Travel Index atau GTMI 2020. Untuk permasalahan di bidang pariwisata, permasalahan yang paling banyak di Aceh adalah banyak tempat-tempat yang ada di Aceh itu kurangnya akses menuju ke tempat, seperti jalan yang tidak bagus dan masih banyak bangunan yang belum dibuat, seperti toilet, penginapan, dan sarana tempat ibadah. Dan kurangnya promosi di dalam negeri maupun luar negeri. Dan permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya manusia pengolah tempat wisata yang profesional dan kurangnya dukungan pemerintah dan kurangnya kelompok sadar akan tempat
wisata. Dan untuk solusinya adalah, untuk solusi yang pertama adalah melakukan promosi di dalam negeri atau luar negeri, ataupun di dalam provinsi ataupun luar provinsi. Menambahkan atau memperbaiki sarana seperti ya toilet, penginapan, dan tempat-tempat ibadah. Atau membentuk kelompok-kelompok sadar akan tempat wisata yang ada di Aceh. Yang keempat, atau mengalokasikan anggaran dari pemerintah untuk mengajukan atau memperbaiki dan membuat tempat-tempat yang lebih menarik. Yang kelima adalah mengembangkan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan memfasilitasi pengolahan pariwisata yang profesional. Peran dan potensi di bidang pariwisata. Beragam kekayaan alam terhampar luas dari pantai Aceh Barat, timur hingga tengah tenggara Provinsi Aceh yang layak untuk dikunjungi dan disambangi bagi pencinta alam bawah laut, daratan, atau pegunungan. Dan masih ada budaya dan sejarah pesona alam yang eksotis yang tergantung di bumi berpenduduk sekitar 5 juta jiwa menjadi semangat bagi pemerintahan Aceh setempat melalui pemerintahan daerah setempat melalui branding wisata atau Cahaya Aceh ataupun The Light of Aceh untuk mengeluarkan kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi dunia. Aceh akan tetap mempertahankan branding wisata Aceh atau The Light of Aceh dalam mempromosikan seluruh pesona Aceh, seluruh pesona wisata yang ada di Aceh kepada masyarakat internasional. Kata Kepala Bidang Pemasaran Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengatakan ia akan menuturkan dalam mengulang kembali prestasi yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Saat ini Aceh sedang membuat kalender yang akan digelar untuk tahun-tahun ke depannya. Alhamdulillah, sehingga saat ini realisasi kalender kegiatan yang sedang disusun mencapai 60%. Dan optimis penyusunan ini akan segera rampung. Kalender kegiatan yang sedang dirampungkan tersebut juga tetap mempertahankan kegiatan yang telah bersifat tetap dan juga kegiatan yang baru dari kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Ujung Paling Barat Indonesia. Adapun kegiatan populer yang juga masuk ke dalam kategori internasional dalam kalender acara 2019 adalah Gayo Alas, Saman Festival, Aceh Kuliner Festival, Aceh Diving Festival, dan juga Sabang Diving Competition. Berdasarkan kegiatan yang telah dijadwalkan semata-mata untuk terus membangun pencitraan Aceh sebagai positif di mata masyarakat. Wisata dalam luar negeri,
masyarakat wisatawan dalam ataupun luar negeri, sehingga minat kunjungan ke Aceh semakin meningkat setiap tahunnya. Destinasi halal. Senada dengan program peningkatan kunjungan wisata, terutama negara-negara Muslim yang berkunjung ke Tanah Lencong, pemerintah Aceh terus membedah dalam mewujudkan Aceh sebagai destinasi prawisata halal di sertifikat produk makanan dan tempat usaha. Merupakan bagian yang mendukung wisata halal serta menjadi jaminan bagi konsumen, serta menjadi salah satu daya tarik wisatawan Muslim berkunjung ke Aceh. Ia menegaskan sertifikat halal yang ditertibkan tersebut merupakan bagian memastikan seluruh proses kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan standar halal di tanah air. Sertifikat halal produk makanan dan tempat usaha merupakan pembagian untuk mendukung wisata halal serta menjadi jaminan bagi konsumen serta menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan Muslim yang berkunjung ke Aceh. Ia menegaskan sertifikat halal yang ditertibkan tersebut merupakan bagian memastikan seluruh proses kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan standar halal. Dinas Kebudayaan dan Prawisata Aceh menyebutkan jumlah usaha prawisata yang telah tersertifikat halal hingga pertengahan Januari 2019 tercatat sebanyak 227 usaha. Alhamdulillah minat dan kesadaran masyarakat untuk mensertifikasi halal usaha setiap tahunnya semakin meningkat dalam upaya mendukung prawisata halal yang sedang dikembangkan di Aceh. Menurut dia, destinasi prawisata yang akan dikembangkan di Aceh nantinya akan memberikan dampak positif dalam sektor lainnya karena menjadi sebuah daya tarik bagi pelancong yang berada dari negara-negara Muslim, baik dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah, yang melancong ke Tanah Rancu. Prioritas destinasi halal, keinginan untuk menjadikan provinsi yang sedang menerapkan syariat Islam tersebut sebagai destinasi wisata halal di tanah air dan terbaik tersebut juga mendapatkan respon positif dari kementerian sebagai wujud dan komitmen keseriusan pemerintah dalam mendukung perkembangan destinasi halal tersebut. Aceh menggelar FJD atau sosialisasi dan uji publik penyusunan rencana aksi pengembangan wisata halal. Adapun pemetaan kawasan prawisata halal tersebut meliputi Banda Aceh, Aceh Besar. Untuk budaya yang meliputi atraksi unggulan Masjid Raya Baitur Rahman, Pantai Lampu, Museum Tsunami, PLT Apung, Selancar Angin, Selancar Layang, Museum Negeri Aceh, Taman Sari Gunung, Pulau Tailana, dan Pantai Ulelhe. Kemudian Sabang sebagai destinasi alam meliputi Tugu Weh,
Pulau snorkeling Pantai Ibo, Tugu kilometer 0, Pantai Ibo, dan Pantai Sumur 3. Aceh juga, Aceh Jaya, dengan alam yang meliputi Teluk Origai, Gunung Grute, Pasai Saka, Pulau Tsunami, dan Arung Jeram Sungai Tunom. Selanjutnya dataran tinggi Gayo, dengan mengusung konsep alam dengan kebudayaan yang meliputi danau, laut, air tawar. Gua Loyang. Gua Loyang, Korong Pantai, Pantai Trong, Wih Turjun, dan Pantai Munyeng. Beragam upaya yang dipersiapkan yang disusun tersebut sejalan dengan keinginan yang dicita-citakan, yakni Aceh sebagai destinasi prawisata halal terbaik di Indonesia di tahun 2045 dan 100 kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya, kami serahkan pada teman. Baik, perkenalkan nama saya Vinda Brenda Sunuaji. Ini 120400106 Teknik Telekomunikasi, dan di sini saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Mengenai potensi pendidikan, itu pendidikan di Provinsi Aceh. Sebentar. Pendidikan sangat diperlukan oleh setiap individu. Pendidikan mempunyai nilai istimewa karena keistimewaan tersebut. Di Aceh, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Sami Mekah dalam bidang pendidikan. Dengan itu, Provinsi Aceh diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cakap, cerdas, kreatif, dan bekerja keras. Next. Oke, dalam apa tuh namanya? Dalam keunggulan dari pendidikan Aceh, pada tahun 2018 Aceh menjadi peringkat kelima sebagai provinsi yang meloloskan siswa-siswinya ke dalam perguruan tinggi. Ini berpotensi bahwa nanti ke depannya nanti calon sarjana di Aceh akan membawa Aceh ke arah yang lebih baik lagi. Lalu tahun 2019 Aceh mendapat peringkat 34 di level nasional pada bidang pendidikan karena terdapat 34 siswa yang mendapat nilai 100 dalam ujian berbasis komputer atau UTBK. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut, pendidikan Aceh mempunyai potensi yang cukup besar, apalagi nanti adanya teknologi internet yang dapat dipakai untuk membantu proses pembelajaran bagi pelajar Aceh. Oke, selanjutnya identifikasi potensi pendidikan. Selanjutnya identifikasi permasalahan ya harusnya ini. Enggak sih, mana sih? Pendidikan kok. Selanjutnya identifikasi permasalahan pada bidang pendidikan. Semenjak adanya pandemi ini semenjak adanya pandemi COVID-19, seluruh peserta didik diwajibkan untuk belajar di rumah masing-masing dan mengandalkan sistem pembelajaran secara virtual atau daring. Yaitu mulai dari minimalnya akses internet di Aceh. Kendala-kendala tersebut bukan hanya terjadi pada pelajar, namun juga terjadi pada pengajar, di mana tidak dikit dari pengajar yang merasa agak kesusahan untuk mengajar
disandari hal tersebut dikarenakan beberapa dari mereka belum bisa menguasai multimedia. Next. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa solusi, diantaranya memperluas akses internet, terus membagikan kuota internet gratis, terus membagikan alat-alat perangkat komunikasi kepada pelajar yang dirasa kurang mampu untuk membeli perangkat komunikasi tersebut. Terus dapat juga dilakukan melakukan kelompok belajar karena ada beberapa siswa-siswa atau pelajar yang kurang menangkap isi pelajarannya saat pembelajaran daring, maka itu dapat dibuat kelompok belajar. Nah, untuk guru Christina belum. Dan untuk guru yang sulit dalam memakai multimedia, akan diadakan seminar untuk para tenaga pelajar atau guru-guru atau dosen. Seminar tersebut bertujuan untuk mengajar para pelajar atau mengajar para pengajar agar tentang cara efektif untuk mengajar yang benar saat mengajar secara virtual. Selanjutnya itu peran dan serta potensi pendidikan Aceh pada tahun 2045. Untuk mencapai Indonesia 2045 atau Aceh 2045 yang emas, Aceh memerlukan pendidikan untuk ditaruh di prioritas utama. Karena anak-anak atau para pelajar adalah inovasi terbesar untuk Aceh dan dapat bisa membangun Aceh lebih baik lagi. Dalam mewujudkan itu, Aceh mengharapkan kompetensi kognitif atau Higher Order Thinking Skills atau HOTS, yaitu adalah cara belajar yang mengandalkan pola pikir anak secara kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Ditambah lagi, para pelajar juga harus ditanamkan rasa cinta tanah air yang tinggi. Sudah. Terima kasih. Selanjutnya, udah ya? Sekian hasil dari praktikum kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menampilkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Oke.